Saat ini saya sedang berada di Gapura Desa Sando. Di sini saya akan mencari hal-hal menarik yang ada di desa ini. Mari ikuti kelanjutannya. Hai, perkenalkan, saya Pupung Ferdiansyah. Saya akan menelusuri salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Tabanan. Mari simak apa saja yang bisa saya temukan di sini. Sekarang, saya bersama Bapak Widiana akan mengambil danyu, istilah Bali untuk daun kelapa yang sudah kering. Punya tolong ini bantu ya, berdua ini ya. Ini dibakar, Pak. Ya, itu dipotong dulu. Di sini, saya hanya mengambil daun-daun kelapa yang sudah jatuh di pinggiran sungai. Selain memanfaatkan limbah, ini juga terhitung bersih-bersih desa loh. Hehehe. Setelah mengambil danyu, saya dan Pak Widiana menuju ke kebun kopi untuk mengambil bahan selanjutnya. Inilah bahan kedua, yaitu carang kopi. Carang kopi adalah ranting-ranting pohon kopi yang sudah tua atau sudah kering. Ranting-ranting kopi yang sudah jatuh juga saya ambil, jadi nggak semuanya harus memotong pohon. Sekarang, saya sudah sampai di rumah Pak Widiana. Di sini, carang kopi dan danyu dicuci terlebih dahulu sampai bersih. Ya, semua Pak, semua masukin. Kemudian, direndam dengan air garam sampai 2 atau 3 hari agar bebas kuman dan tahan lama. Setelah direndam, carang kopi dan danyu dijemur di bawah terik matahari selama 2-3 hari tergantung cuaca. Setelah ini, saya akan melanjutkan proses dari carang dan danyu yang sudah dijemur. Pung, ambilin yang sudah dijemur. Ya, baik, Pak. Dengan 2 bahan yang sudah siap tadi, tinggal menambahkan kardus, lem kayu, dan pelapis Mowilex. Kita akan membuat kerajinan mozaik Carkopsan yang kepanjangannya Carang Kopi Sande. Kerajinan ini sudah ditekuni Pak Widiana semenjak pandemi melanda. Selain mengisi waktu luang, bisa juga sebagai penghasilan sampingan. Yang dibuat pertama yaitu bingkainya untuk media tempel sekaligus fondasi dari kerajinan ini. Setelah dipotong sesuai ukuran, bingkai disatukan dengan lem kayu. Kemudian, carang kopi yang sudah siap langsung dipotong kecil-kecil sesuai bentuk atau motif yang diinginkan. Tak lupa juga, danyu digunakan sebagai kombinasi dekorasi agar terlihat lebih cantik. Danyu dan kopi yang sudah dipotong sesuai motif langsung ditempel menggunakan lem kayu. Habis ini kita mau wilek. Ya. Yuk. Setelah motif bingkai jadi, tahap selanjutnya yaitu melapisinya dengan Mowilex agar danyu dan carang kopi yang telah tersusun tidak mudah hancur dan terlihat lebih mengkilap. Setelah dilapisi, kemudian dijemur di bawah terik matahari selama kurang lebih 1 jam. Inilah karya-karya dari Pak Widiana yang sudah jadi, mulai dari bingkai sampai mozaiknya. Keren sekali kan? Ada yang berbentuk rusa, burung kakak tua, hingga wajah Pak Soekarno. Dari bahan-bahan yang sederhana, atau mungkin juga limbah, Pak Widiana bisa membuat kerajinan yang sangat bernilai ekonomi.
Kerajinan mozaik Carkopsan ini sangat cocok digunakan sebagai hiasan dinding, dekorasi meja kerja, atau hadiah untuk orang tersayang. Motif-motif yang dibuat bisa sesuai request loh. Hayo, siapa yang mau wajahnya dibuatkan mozaik dari ranting kopi? Langsung saja mampir ke sini, nanti langsung dibuatkan kok. Hehehe. Saat ini, saya mengunjungi pura terbesar di Desa Sanda, yaitu Pura Trikayangan. Kenapa terbesar? Karena biasanya Pura Trikayangan di lain tempat itu terbagi menjadi 3 di lokasi yang berbeda. Tapi, di desa ini, Pura Trikayangannya tergabung dalam satu lokasi. Wah, keren ya teman-teman! Om Swastiastu. Saat ini saya sedang berada di Pura Trikayangan. Di sini nantinya saya akan mencari informasi tentang Pura Trikayangan ini sendiri. Mari ikuti saya. Di sini, saya akan menemui kerabat saya yang berasal dari Bali, bernama Gek Sarini. Keunikan dari Pura Trikayangan Desa Sanda yaitu da'a atau perempuan remaja dan truna atau remaja laki-laki dipisah saat melakukan persembahyangan. Da'a atau perempuan remaja bertempat di bebaturan khusus da'a, sedangkan untuk truna atau laki-laki remaja bertempat di bebaturan khusus truna. Uniknya lagi, umat Hindu di Bali yang akan melaksanakan upacara-upacara besar seperti di Pura Ulun Suwi, Pura Siwa, dan pura lain-lainnya, pembuatan bantennya atau ngayahnya dilakukan di pura ini dulu teman-teman. Setelah itu, baru bisa dibawa ke pura tujuan masing-masing. Sehingga dengan adanya ciri khas tersebut, Desa Sanda disebut juga Desa Tua. Sayangnya, saya datang ke sini saat warga desa sedang berduka. Jadi, saya dan Gek Sarini hanya boleh melihat pura dari sisi luar. Coba tebak, saya lagi bawa apa ini teman-teman? Saya lagi bawa bahan dasar untuk pembuatan keripik. Inilah lanjang, sebutan Bali untuk talas. Habis ini ngapain, Bu? Dikupas. Dikupas. Siap, Bu. Pak Sucana dan Bu Sarmiti bisa menghabiskan 50 kilo lanjang dalam seminggu loh. Industri rumah tangga ini mendapat lanjang dari kebunnya sendiri atau membeli dari kebun tetangga seharga Rp3.000 per kilonya. Lanjang yang sudah terkumpul kemudian dikupas menggunakan pisau. Bu, udah selesai dikupas nih. Terus habis ini diapain, Bu? Oh, diparut. Ya, Bu, siap, Bu. Taruh sini ya. Setelah bersih, lanjang diserut menggunakan parutan khusus agar berbentuk tipis-tipis. Lumayan capek loh nyerut lanjang sampai sebak ini. Setelah diserut, dicuci menggunakan air bersih lagi hingga bersih. Lalu, air ditiriskan sampai habis. Langsung digoreng deh. Minyak harus dalam keadaan panas ya, biar keripiknya bisa krenyes-krenyes gitu loh. Keripik lanjang di sini memiliki 2 varian, yaitu rasa sune cekuh dan rasa pedas manis. Sune cekuh berasal dari kata kesune yang artinya bawang putih dan cekuh yang artinya kencur.
Dua bumbu itulah dasar dari kedua varian keripik keranjang. Setelah keripik sudah mulai berubah warna menjadi coklat keemasan, bisa langsung diangkat. Tiriskan sejenak, dan kemudian bisa langsung dibumbui pedas manis. Bumbu pedas manisnya terdiri dari bawang putih, kencur, ketumbar, kunyit, cabai, dan gula aren. Proses pembumbuan harus terus diaduk agar merata ya teman-teman. Tidak usah terlalu lama, nanti gosong. Hehehe. Langsung tiriskan lagi dan tunggu dingin. Ibu ini udah selesai, ditaruh di mana ya? Taruh di sini. Taruh sini. Iya. Wah, udah gak sabar pengen icipin keripiknya. Langsung saja kita santap bareng-bareng. Ibu bapak keripiknya udah selesai. Kita makan. Ya. Ayo kita icip-icip keripik lah. Teksturnya yang renyah dan rasanya yang gurih dan legit ini bikin lidah makin nagih. Wow. Kalau teman-teman mau, bisa kok langsung ke sini. Selain dikonsumsi, Pak Sucana dan Bu Sarmiti juga menjual keripik lanjang ini ke warung-warung sekitar desa. Buruan yuk ke Desa Sanda, Kabupaten Tabanan. Mumpung masih hangat nih keripiknya. Hehehe. Lupa. Pagi ini, tanggal 17 Agustus 2021, saya akan mengikuti upacara bendera dan observasi pengamatan air terjun Sing Sing Klingkung. Bersama Bapak Sunarte selaku Kepala Desa dan jajaran perangkat desa, saya mengikuti persiapan di depan kantor Kepala Desa. Saat ini saya sedang berada di depan kantor desa, akan mengikuti kegiatan selanjutnya. Setelah persiapan selesai, kita bersama-sama berangkat ke air terjun dengan membawa bendera merah putih, yang nantinya beberapa bendera akan ditancapkan di sepanjang jalan menuju air terjun. Dinamakan klingkung karena aliran airnya yang berliku-liku, dalam bahasa setempat disebut klingkung. Air terjun ini dikelilingi oleh pungsu atau kebun, makanya beberapa warga juga menyebutnya air terjun pungsu. Om Swastiastu, hari ini kita 17-an virtual, tapi kita berpacu survival dengan alam, menggali potensi desa Sande. Kita berada di air terjun Pungsu, desa Sande. Inilah nanti menjadi destinasi kita terkait dengan desa wisata. Akses kita sudah perbaiki, semuanya fasilitas mantap. Coba nanti kita bersurvive, harus ketemu sampai air terjunnya. Terima kasih. Jajaran perangkat desa melakukan briefing sebelum upacara, lalu langsung mengambil posisi masing-masing, dan upacara pun dimulai. Jadi pandu ibuku, Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Wah, hikmat sekali upacaranya teman-teman. Meskipun dilakukan dengan banyak keterbatasan, kita tetap semangat 45. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-76. Merdeka, merdeka, merdeka. Saat ini, saya berada di rumah Pak Ketut dan Bu Nyoman. Di sini, saya akan belajar membuat jajanan basah ala desa Sanda loh. Permisi, Bu. Ya, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Oh iya, tolong ambil beras di depannya. Siap, Bu. Jajanan basah yang pertama bernama laklak. Jajanan yang berbahan dasar beras ini sangat terkenal di Bali. Tolong ditulis ini semuanya. Terus semuanya. Sekarang tolong Ibu, tolong ini berasnya ini digiling ya. Giling. Iya. Siap, Bu. Di sana di atas. Siap. Langsung saja kita siapkan beras yang sudah dicuci, lalu digiling di penggilingan beras sebelah rumah. Setelah halus menjadi tepung beras, kita bagi menjadi 4 bagian, lalu direbus dengan sedikit air dan sedikit garam agar menjadi adonan. Ini diaduk-aduk tolong ya. Diaduk. Jangan lupa diaduk terus ya semeton, biar nggak mengendap dan adonannya merata. Setelah adonan jadi, langsung dimasak di tungku yang sudah ada cetakannya. Olesi tungku dengan minyak atau margarin dulu ya. Lalu tuang adonan sedikit demi sedikit, agar tidak saling menempel. Tinggal ditunggu deh 5-10 menit. Jangan lupa dicek ya, biar gak gosong. Hehehe. Sekarang, laklak sudah matang dan siap diangkat. Selanjutnya, kita akan membuat karut. Sebelum itu, saya harus mengambil beberapa daun suji untuk pewarna sekaligus penyedap rasa. Kemudian, daun suji ditumbuk sampai halus, lalu ditambahkan sedikit air. Tumbukan daun suji, lalu disaring agar terpisah dari ampasnya. Kemudian, campur air daun suji dengan adonan tepung beras yang sudah dikukus. Setelah tercampur dengan rata, adonan dibentuk menggunakan pelepah pisang. Tekan-tekan adonan dengan ibu jari pada pelepah pisang. Ternyata gak semudah yang dilihat loh semeton. Hehehe, saya saja kesusahan membentuknya. Adonan yang sudah jadi, lalu disusun dan siap untuk dikukus. Sambil menunggu Pak Ketut mencetak karut, saya membantu Ibu Nyoman membuat jajanan basah ketiga yang bernama Tain Buati. Tidak beda jauh kok dari dua jajanan sebelumnya. Tain Buati juga terbuat dari adonan tepung beras yang telah dikukus. Cuma adonan Tain Buati lebih sedikit air daripada adonan karut. Batok kelapa yang berlubang di bawahnya langsung diurut-urutkan ke adonan. Setelah 3-5 urutan dirasa cukup, langsung kita serok dan jadi deh. Lucu kan bentuknya teman-teman? Hehehe. Kata Pak Ketut, Tain Buati itu artinya cacing tanah.
karena bentuk jajanannya yang seperti cacing. Hihi. Tain buati dan karut lalu dikukus hingga matang. Setelah matang, penyajiannya ditambah dengan gula merah dan parutan kelapa. Wih, lihatnya saja saya sudah ngiler teman-teman. Gak sabar, hehehe. Ya, silakan dicicipi. Ya, dicicipi dulu. Silakan diminum, Dek. Ini Adek. Apalagi ditemani dengan kopi atau teh hangat. Wah, mantap sekali. Selamat mencoba teman-teman. Rasanya gurih, manis, juga legit. Mantap pokoknya. Sebagai destinasi terakhir dalam perjalanan saya di Desa Sanda, saya mau camping dulu teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi lokasi-lokasi seru yang bisa dituju di desa yang satu ini. Sayang sekali saya nggak sanggup kalau harus datangi semuanya, saking banyaknya. Hehehe. Basecamp Sanda ini dibangun untuk para petualang yang ingin berhenti sejenak atau para wisatawan beserta keluarganya yang ingin bermalam sekaligus menikmati sejuknya alam Sanda. Di sini kalian bisa menyewa tenda glamping atau membangun tenda sendiri. Terdapat warung yang menjajakan jajanan setempat juga loh. Wah, makin mantep kan? Nantinya di sini akan dibuatkan wahana outbound dan sarana edukasi lainnya. Dikelilingi oleh kebun kopi, durian, dan markisa, membuat api unggun untuk bakar-bakar ikan waktu malam sangat syahdu sekali. Ya sudah teman-teman, saya mau lanjut keliling Basecamp Sanda dulu. Halo semuanya, saya Ketut Wijanegara, saya DPL Desa Sanda. Terima kasih buat teman-teman yang sudah KKN di Desa Sanda. Terima kasih buat seluruh aparat desa yang sudah ada di Desa Sanda. Mudah-mudahan ke depan Desa Sanda dapat lebih maju lagi. Semua yang diupayakan dapat bisa memajukan masyarakat, dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Semoga Desa Sanda lebih maju lagi. Semangat buat Desa Sanda. Mari kita bangun Desa Sanda bersama-sama. Desa Sanda hebat. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya kali ini. Saya pamit undur diri. Matur suksma.